Tugas bimbingan konseling belajar dari Heinche Uktol Seja dengan NIM 1520220010201. Berikut adalah daftar isi dari materi saya. Yang pertama adalah pengertian belajar. Yang kedua adalah tipe kesulitan belajar. Dan yang ketiga adalah gaya belajar. Mari kita masuk pada halaman selanjutnya, yaitu pengertian belajar. Menurut Gagne 1985, belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Menurut Bell Gretler 1986, menjelaskan bahwa pengertian belajar cukup komprehensif, yaitu belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, keterampilan, dan sikap. Hal tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Sedangkan menurut Hitepau 2009, menjelaskan bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman. Perubahan perilaku yang dimaksud adalah berkaitan dengan perubahan dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan kalau menurut saya, belajar adalah sebuah perjalanan yang melibatkan perubahan dan pertumbuhan. Artinya bahwa setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya, semua proses belajar memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas diri. Halaman berikutnya adalah tipe kesulitan belajar. Ada 3 tipe kesulitan belajar yang menjadi pokok bahasan saya dalam materi ini. Yang pertama adalah kesulitan belajar learning disorder. Learning disorder adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Yang kedua adalah kesulitan belajar learning dysfunction. Learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar adalah menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga adalah slow learner. Slow learner adalah seseorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Halaman selanjutnya adalah gaya belajar. Ada 3 gaya belajar yang akan dibahas dan gaya belajar yang dibahas ini adalah gaya belajar yang sangat relevan untuk menyelesaikan masalah kesulitan belajar. Mulai dari learning disorder sampai slow learner. Jika gaya belajar ini diterapkan maka kesulitan belajar yang dialami oleh seorang anak bisa diselesaikan. Yang pertama adalah gaya belajar concrete experience. Gaya belajar concrete experience atau orientasi terhadap pengalaman konkret berfokus pada keterlibatan langsung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga memunculkan pengalaman pada diri individu tersebut. Yang kedua adalah gaya belajar reflective observation. Gaya belajar reflective observation berfokus pada pemahaman makna ide dan situasi dengan mengamati secara cermat dan mendeskripsikan hasil pengamatannya secara objektif dan tidak memihak. Yang ketiga adalah gaya belajar abstract conceptualization. Gaya belajar abstract conceptualization atau orientasi ke arah konseptualisasi abstrak berfokus pada penggunaan logika, ide, dan konsep. Hak ini menekankan pada pemikiran bukan pada perasaan. Fokus dari gaya belajar ini adalah membangun teori umum dan berkesan lebih ilmiah untuk menanggapi suatu peristiwa. Misalnya dalam suatu kegiatan belajar. Dan untuk menyelesaikan tugas belajarnya harus ada landasan teori yang kuat agar jawaban dari tugas tersebut dapat diterima atau memenuhi standar. Halaman yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan yang dapat saya paparkan dari pengertian belajar sampai gaya belajar. Belajar adalah proses aktif yang melibatkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Perubahan ini bisa berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Proses belajar ini bersifat individual dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk lingkungan, motivasi, dan gaya belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana seseorang mengalami hambatan dalam proses belajar. Hambatan ini bisa berasal dari dalam diri individu, misalnya gangguan konsentrasi, disleksia, atau dari luar, misalnya
Lingkungan belajar yang tidak mendukung. Kesulitan belajar dapat memengaruhi prestasi akademik dan kualitas hidup seseorang. Gaya belajar adalah cara seseorang memproses informasi dan belajar paling efektif. Setiap individu memiliki gaya belajar yang unik, yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Dengan memahami gaya belajar, kita dapat menyesuaikan strategi belajar agar lebih efektif dan efisien. Saya atas nama Hein Cheuk Tol Seja, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.